api. Kemudian ditanya, hai anak Adam, adakah kamu menerima kebaikan dan merasakan nikmatan? Jawabnya, tidak demi Allah. Tidak demi Allah ya Tuhan. Kemudian dihapuskan pula penduduk surga yang hidup di dunia serba susah. Dia dimasukkan ke surga, kemudian ditanya, adakah kamu mengalami kesengsaraan dan merasa kesusahan? Jawabnya, tidak demi Allah ya Tuhan. Aku tidak mengalami sengsara dan tidak merasa susah. Nah, ini dalil untuk golongan 4 manusia yang nomor 1 dan nomor 2, Dok. Ya. Yang satu tadi, pamuwasauna lahi fid dunya, dia dikasih kelapangan di dunia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, akan tetapi dia tidak beriman, artinya dia tidak memeluk Islam, sehingga beribadahnya pun yang mereka sembah bukan Allah. Yang kedua, ketika hidup pun di dalam mengelola rezekinya pun tidak terarah. Kemudian tujuan hidupnya pun dia tidak sesuai dengan yang telah Allah tentukan. Maka orang itu ya semena-mena ada di dunianya dalam menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu di sini disebutkan oleh Rasulullah, pamuwasauna lahi fid dunya, dikasih kelapangan di dunia, sedangkan di akhirat dia dalam keadaan sempit, artinya masuk neraka. Nah, jadi dia di dunianya kafir, akan tetapi dia dikasih harta kekayaan yang banyak, begitu dia mati, maka udah dimasukkan ke dalam neraka, ditanya oleh penanya, apakah kamu merasakan sesuatu kenikmatan? Maka dia jawabnya sama sekali, katanya, seolah-olah kenikmatan yang pernah dia alami di dunia itu terhapus dengan kedahsyatan siksa api neraka. Jadi dia selalu sempit dan sempit, sampai seterusnya sempit. Tidak ada pengangkatan. Itu, Dok, yang kategori pertama. Jadi terus, meskipun, ya. Silakan. Enggak. Terus yang ini saya tanyakan yang terusnya. Yang nomor 2. Ya. Yang nomor 2-nya dia penguasaan fid dunya maktun alaihi fil wa makturun alaihi fid dunya, dia mendapatkan kesempitan di dunia, akan tetapi muwasaun alaihi fil akhirati, dia mendapat keluasan di akhirat. Artinya waktu di dunia ini merujuk juga ke hadis yang tadi yang dibaca tadi. Ada orang yang Islam, orang yang Muslim. Seorang Muslim dia beriman kepada Allah. Selama di dunianya, walaupun dia dalam keadaan sengsara di dalam masalah rezeki, tapi karena dia insya Allah tahu ilmunya bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada saya seperti ini, ya seperti inilah. Jadi itu istilahnya menerima, qanaah. Jadi dia pasrah atas pemberian yang diberikan oleh Allah. Bukan dalam arti dia tidak usaha, ya tentu usahanya pasti usaha untuk menjemput rezeki dari Allah. Jadi artinya dia menjaga juga untuk tidak meminta-minta. Jadi kalau umpamanya dia hari ini umpamanya cukup dengan penyetan, ya penyetan. Di sisi lain Allah pasti memberikan yang lebih. Boleh jadi mungkin makannya dengan rawon, gitu. Seperti gitu. Maka dia itu selalu bersyukur kepada Allah dan selalu sabar apabila dia menghadapi kesulitan di dunia. Nah, orang yang demikian karena dia berada di atas Islam dan segala sesuatu apapun yang dilakukan oleh seorang yang Muslim semuanya menjadi pahala. Ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, dia bersyukur. Ketika diuji oleh Allah penderitaan-penderitaan baik fisiknya ataupun perasaannya ataupun lingkungannya di keluarga, dia terus sabar dan tetap melaksanakan tawakal kepada Allah. Nah, orang itu seolah-olah menurut pandangan orang lain, oh dia sengsara banget ya, tapi nggak pernah minta-minta. Terus kemudian dia sabar banget gitu. Umpamanya kita menilai seperti itu. Nah, orang yang demikian di dunianya
kelihatan seperti itu sempitnya, tapi karena Allah itu maha kasih sayang, sesempit apapun orang yang beriman, selama dia masih hidup, tetap masalah makan itu insya Allah tidak akan kurang. Pasti selama ruhnya masih berada di badan, pasti dia dikasih rezeki oleh Allah. Karena seseorang yang hidup di muka bumi ini tanggungan Allah dalam hal rezekinya. Tapi mana rezeki di sini dia tidak bisa mewah seperti orang-orang yang dikasih kelapangan di dalam rezeki oleh Allah. Nah, begitu dia meninggal, maka Allah memberikan keluasan di akhirat. Artinya dia mendapatkan surga. Maka seperti hadis yang dibaca tadi, kemudian dihadapkan pula penduduk surga yang hidup di dunianya serba susah. Nah ini, dia di dunianya hidup serba susah, akan tetapi dia berada di atas iman dan Islam. Sehingga kesusahannya itu bisa sabar dihadapinya, dan dia selalu menerima, dan dia selalu menjaga untuk tidak meminta-minta. Dia dimasukkan ke surga, kemudian ditanya, adakah kamu mengalami kesengsaraan dan merasai kesusahan? Jawab si orang yang tadi, yang waktu di dunianya serba sempit, tidak. Demi Allah ya Tuhan, aku tidak mengalami sengsara dan tidak merasa susah. Jadi penderitaan sesengsara apapun waktu di dunia, ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, hilanglah rasa sengsara, hilanglah rasa sedih. Akhirnya yang dia dapatkan nikmat dan nikmat. Maka begitu ditanya, saya nggak pernah sengsara. Sampai lupa kesengsaraan waktu di dunia. Karena dia menerimanya dengan penuh kesabaran. Itu dok, kategori kedua. Monggo, barangkali ada yang mau ditanya. Ya, paham, Us. Ya. Yang apa namanya yang masih belum kebayang itu misalnya kayak penderitaannya rakyat Palestina gitu. Kalau di video-video itu kan ya berteriak mau minta bantuan apa kayak gitu, aduh nggak kuat seperti itu. Sebetulnya zaman Rasulullah dulu pertempuran itu kan juga banyak ya. Iya. Tapi sepertinya tidak ada ceritanya sahabat itu yang sampai kayak apa ya kan pertempuran di mana-mana itu kan sama ya, selalu membuat kesedihan, membuat dan sebagainya. Tapi sahabat itu kok bisa kuat ya? Kayaknya nggak pernah ada ceritanya sahabat melolong-lolong gitu ya, Ustaz ya? Betul nggak? Termasuk mohon maaf, orang Islam di Palestina juga tidak melolong-lolong, dok. Mereka itu menerima apa yang terjadi. Kalau di zaman Rasulullah, kalau dokter baca di Muslim ataupun di ensiklopedia itu yang berkaitan dengan masalah Gaza itu peperangan. Perang ini, perang Tabuk, perang itu, kemudian kita dengar ceritanya. Sampai sahabat di perjalanan itu, satu, sudah tidak ada makanan. Kelelahan, kesusahan. Tapi mereka itu sampai mengatakan, kapan pertolongan Allah datang, katanya. Sampai seperti itu. Kata-katanya, kapan pertolongan Allah datang. Tuh, jadi sangat menderitanya. Sudah luka, jalan kaki, tidak ada makanan. Maka sampai kendaraannya itu oleh sahabat yang mengajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kita sudah kekurangan makanan, bagaimana kalau unta ini kita sembelih, katanya. Kemudian sudah gitu kita makan bersama. Kata Rasulullah, baiklah, katanya gitu. Setelah itu Umar bin Khattab datang. Kalau umpamanya ini unta disembelih, terus nanti kendaraan kita pakai apa, katanya gitu. Berarti pasti berkurang, nanti ada yang berjalan atau gantian, apakah nggak lebih susah? Bagaimana kalau begini? Coba, ya Rasulullah, siapa yang masih punya sisa makanan dikumpulkan, kemudian setelah itu Anda berdoa kepada Allah, mohon keberkahannya dari makanan sisa tadi. Baiklah, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah akhirnya mengikuti saran yang kedua dari sahabat itu. Maka semua orang yang memiliki makanan sisa dikumpulkan di atas tikar, siapa aja. Ada yang biji kurma, apa saja, roti separoh itu
yang kalau umpamanya dilihat dengan kasat mata kita itu tidak mungkin bisa mengenyangkan gitu kepada sahabat yang ratusan itu. Maka Rasulullah di situ berdoa kepada Allah, mohon diberkahi dari sisa makanan itu. Maka Rasulullah setelah berdoa, Allah mengabulkan dan dipersilakan semua sahabat untuk memakan. Maka begitu memakan itu yang diambil dari sisa-sisa makanan tadi, diambil ada lagi, terus dan terus. Sampai sahabat pun rasa kenyang. Maka kata Rasulullah, silahkan sekarang sisanya itu masukin ke dalam tas masing-masing, kantong masing-masing, untuk perbekalan kalian di jalan. Maka oleh sahabat itu yang ratusan itu dimasukin semuanya, kebagian, terbawa semuanya makanan-makanan tadi itu. Bahkan masih ada sisa makanan dan minuman. Maka akhirnya ya udah dibawa juga gitu. Nah di situ adalah keberkahan dari Allah. Sama dok, cuman dulu itu ada mujizat dari Rasulullah, didampingi oleh Rasulullah. Jadi kalau kita melihat itu sengsara banget. Kalau sekarang ini kan Gaza itu istilahnya tidak dihadiri oleh Rasulullah, seolah-olah tidak nampak. Tapi di balik itu Allah tetap menurunkan pertolongan kepada beliau. Jadi melalui greget yang diberikan oleh Allah kepada sesama Muslim. Dengan adanya kita mengumpulkan dana untuk Palestina, kan itu pun termasuk. Monggo. Jadi seberapapun menderitanya di dunia ini, nggak tahu gimana caranya, pokoknya harus ikhlas ya. Ya. Karena tidak lama ya, itu tidak lama begitu ya. Tidak lama ya. Sesakit apapun penderitaan yang dihadapi oleh seorang yang beriman, makanya dia insya Allah akan kuat kalau didampingi dengan ilmu, dok. Jadi yang bisa menguatkan penderitaan tersebut keimanannya. Nah, keimanan itu dia bisa kuat kalau didampingi dengan ilmunya. Kalau tanpa ilmunya akhirnya bayangan-bayangan kosong yang datang kepada dia. Saya kira itu. Ya. Kalau ya ini masih banyak juga di dua. Ya, selesaikan yang di Muslim tadi, dok. Nomor hadis 2404-nya. Ini 243-nya belum? Ya, 24, iya, monggo. Iya. 203. Coba. Ini masih relasinya ke sini. Mbak Lucy, dia, monggo. Mbak Lucy, dia monitor? Oke, kalau belum monitor, Mbak Susi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang mukmin. Dia diberi upah di dunia dan pahala di akhirat. Adapun orang kafir, dia diberi rezeki dengan kebajikan yang dikerjakannya di dunia. Setelah sampai di akhirat, tidak ada lagi kebajikan yang akan diberi pahala baginya. Tuh. Jadi yang dikatakan dilapangkan di dunia, tapi disempitkan di akhirat, itu konotasinya kepada orang-orang yang kafir. Terus bagaimana ada orang Islam? Ya orang Islam kalau dia tidak sabar, mesti dia sempit dulu di akhirat, akan tetapi kesempitannya itu insya Allah selama dia tidak syirik, ada pengentasan dari neraka. Bagi orang yang beriman. Monggo, paham bunda-bunda? Paham dok? Paham. 2404. Iya. 2404, Mbak Uria, monggo. Mbak Uria monitor? Ya, terima kasih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya apabila orang-orang kafir mengerjakan kebajikan di dunia, dia diberi upah dengan amalnya itu berupa rezeki di dunia. Adapun orang-orang mukmin, maka pahala kebajikannya disimpan Allah Ta'ala untuknya di akhirat, serta diberinya rezeki di dunia berhubung dengan taatnya. Ini sama dengan yang sebelumnya tadi ya Ustaz. Iya, uraiannya ya. Uraiannya betul. Sama. Yang Ustazah bilang harus Orang diimbangi dengan ilmu itu berarti ya kayak gini-gini ya Ustazah ya. Kalau kita enggak tahu bahwa ada hadis seperti ini, ya isinya di dunia yang Rasulullah terus ya, mengeluh terus ya. Iya, betul. Maka ketika kita didampingi dengan ilmu, nanti ada ilmu yang berkaitan dengan juhud, sudah kita pelajari di situ. Kemudian dengan masalah takdir, dan didampingi dengan ilmu bab sabar, insya Allah kita akan tangguh. Maka ketika kita mau Rasulullah itu kan mikir, astagfirullah kan kata Allah, nggak boleh seperti itu. Mau marah, astagfirullah kan kata Allah juga nggak boleh. Jadi kita banyak di situ untuk bermuhasabah, introspeksi terhadap apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Astagfirullah semua ini, ya, gitu. Insya Allah dengan adanya kita paham, maka insya Allah akan mendapatkan rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam di dalam agama untuk hamba itu. Jadi seseorang yang Allah kehendaki seorang hamba itu baik bukan dikasih untuk, mohon maaf, bangunan rumah, kendaraan yang sekian-sekian, tidak. Tapi orang itu yang dikehendaki oleh Allah itu baik, dia dikasih pemahaman di dalam agama yang mendalam. Nah, bagaimana kita akan bisa mendalami agama kalau kita tidak mentadaburi, artinya kita tidak mengaji. Maka dengan adanya kita menuntut ilmu, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan paham. Dan insya Allah ketika sedikit tadi kita laksanakan, sedikit laksanakan, insya Allah nanti akan terbiasa, dan itulah yang dikatakan riyadhah di dalam tazkiyatun nufus. Begitu dong? Iya. Ustazah, mungkin saya boleh bertanya, ini agak keluar dengan topik, tapi hubungannya mungkin dengan imbalan. Saya pernah mendengar kalau orang beribadah haji itu sering mendapatkan balasan ketika waktu sebelum meninggalkan atau sebelum beribadah haji. Misalkan dia melakukan apa-apa ketika itu sebelumnya, kemudian ditunjukkan balasannya di haji. Itu apakah benar ya Ustazah? Tadi juga kan di dalam hadis nomor 2404, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila orang-orang yang kafir mengerjakan kebaikan di dunia, dia diberi upah dengan amalannya itu berupa rezeki di dunia. Nah, adapun orang-orang yang mukmin, maka pahala kebajikannya disimpan oleh Allah untuknya di akhirat, serta diberinya rezeki di dunia sehubungan dengan ketaatannya. Boleh jadi orang yang melaksanakan haji dan umroh, nah, bahkan mohon maaf, bukan haji dan umroh saja, puasa. Di sini kompleks ya. Di sini kalimatnya sehubungan dengan ketaatannya. Maka ketika seorang muslimah taat di dalam melaksanakan beribadah, pasti dia tidak akan dibiarkan oleh Allah rezekinya. Cuman tadi merujuk ke surat Ar-Ra'd tadi, bahwa Allah lah yang melapangkan rezeki kepada yang Allah kehendaki, dan Allah lah yang membatasi rezeki kepada yang Allah kehendaki. Begitu Bu Susi. Oh ya, alhamdulillah ya, ada hubungannya dengan, jadi boleh ya kita misalkan ketika di dunia itu minta balasan
rezeki itu dan kebaikan di dunia gitu ya. Tidak diminta pun sudah otomatis janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Ini kan Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis ini. Maka pahala kebajikan disimpan oleh Allah untuknya di akhirat, artinya diberi surga. Serta diberinya rezeki di dunia berhubung dengan ketaatannya. Maka ketika seseorang itu taat di dalam perintah-perintah Allah dilaksanakan secara kafah, maka insya Allah akan memberi rezeki kepada orang tersebut, artinya membalas kebaikannya itu di dunia. Cuman balasannya itu kan berbeda-beda. Ada yang memang Allah kehendaki dia itu kaya, ada pula yang tidak dikehendaki biasa-biasa. Itu hal berkaitan dengan hal materinya. Adapun masalah ketentraman, semuanya itu ya insya Allah tergantung dia sejauh mana memiliki ilmu tersebut. Bagaimana Bu Susi? Iya, jadi Allah kan maha tahu ya, pasti kalau tadi disampaikan Ustazah akan diberikan, dijamin ya rezekinya. Ya, kadang-kadang orang itu kan seperti tidak puas ya. Dia pengennya ini, saya pengen ini, maksa ini. Itu berarti tidak boleh ya. Saya tuh pengen mobil yang ini. Padahal mungkin Allah tahu ada yang lebih baik atau ya itu tidak baik untuk kita ya. Tidak sama. Kalau ingin tahu di bab juhud, dokter dia. Ya atau saya sampaikan aja ya. Muslim ya. Saya sampaikan aja begini. Seseorang yang dia itu sudah memiliki satu lembah emas, maka dia ingin lagi lembah yang kedua. Setelah dia punya 2 lembah, ingin lagi yang ketiga. Itulah karakter manusia. Akan tetapi di situ dijelaskan. Nah, ya memang harus dibuka ini dalilnya. Monggo di bab juhud ya. Tetap jilid keempat. Hakikat harta ya. 387 halamannya 387. Nomornya? 387 tadi apa? Harta ya. Halamannya. Apa? Halamannya. Nomornya itu 2490. Ini. Ya. Monggo, Mbak Susi dibaca sekalian. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba atau manusia berkata, hartaku, hartaku. Padahal hartanya yang sesungguhnya hanya 3 macam. Apa yang dimakannya lalu habis, apa yang dipakainya lalu lusuh, apa yang disedekahkannya lalu tersimpan untuk akhirat. Selain dari yang 3 macam itu, lenyap atau ditinggalkannya bagi orang lain. Ya. Mungkin dengan adanya hadis ini, kita bisa mereda hawa nafsu kita. Dan ini banyak juga yang akan membawa bahwa kita ini menerima apa adanya dari Allah. Di nomor hadis, atau langsung aja dok ke bawahnya itu 2492 dok. Monggo, siapa yang baca? Dr. Wiwin. Kemewahan dia membawa binasa. Dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu, seorang kepercayaan Bani Amir bin Lu'ay yang ikut perang Badar bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk
Ajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain dan mengangkat Al-Ala bin Al-Hadrami sebagai kepala pemerintahan mereka. Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain. Orang-orang Ansor mendengar tentang kedatangan Abu Ubaidah tersebut. Lalu mereka ramai-ramai mendatangi sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, beliau berpaling ke belakang, lalu mereka berdatangan ke hadapan beliau. Rasulullah tersenyum melihat mereka, kemudian bersabda, "Aku menduga, tentu kamu sekalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain membawa sesuatu." Jawab mereka, "Benar ya Rasul." "Benar ya Rasulullah," sabda beliau, "bergembiralah dan renungkanlah apa sesungguhnya yang menggembirakan kamu. Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kemelaratan menimpa kamu, tetapi yang aku khawatirkan ialah bila kemewahan dunia menimpamu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu ditimpa kemewahan dunia. Lalu kamu berlomba-lomba dengan kemewahan dan kamu binasa seperti mereka." Monggo, Dokter Wiwin, gimana dok? Jadi justru Rasulullah itu khawatir kalau umatnya ini bergelimang kemewahan karena mudah untuk lupa dan tersesat dibanding kalau mereka miskin itu malah biasanya mereka malah mendekatkan diri pada Allah gitu kah, Ustazah? Ya, berarti tidak barokah. Dengan harta kekayaannya itu menjauhkan diri dia dari Allah. Ya. Harta yang manakah yang dikatakan menjauhkan diri kepada Allah? Apabila dia sudah bermegah-megahan, bermewah-mewahan dengan harta kekayaannya, dan dia melupakan ibadah kepada Allah. Itulah yang dikatakan dunia telah melalaikan dia. Akan tetapi, kalau dia bisa istiqomah, ketika Allah memberikan harta yang banyak, yang bergelimang dengan segala kemewahannya, akan tetapi waktunya sholat tidak ditinggalkan, waktunya mengaji diprioritaskan, waktunya dia dikasih rezeki oleh Allah tetap berbagi sesuai dengan aturan-aturan Allah semuanya tentunya itu. Kemudian ketika dia bulan Ramadan tetap puasa, artinya kewajiban-kewajiban yang Allah embankan kepada hamba tersebut dia selalu melaksanakan dan bahkan di dalam hartanya pun insya Allah akan terarah. Nah, orang yang demikian itulah orang yang dibahagiakan oleh Allah di dunia dan insya Allah di akhirat pun dilapangkan. Begitu Dokter Wiwin, bunda-bunda semua. Gimana Dokter Dia? Dari jelas. Ya. Yang jenis yang yang terakhir itu enak di dunia, enak di akhirat. Iya yang tadi, betul. Iya ini dalilnya. Saya mau menunjukkan dalil untuk itu. Untuk yang tadi saya terangkan. Sebelumnya sebenarnya saya ini mau menunjukkan, tapi ini saya menyelesaikan dulu di di Muslim tadi. Di Muslim di 2494. 2494. Ini. Ya, monggo. Nah ini didampingi dengan ilmu itu ini, insya Allah kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Iya. Mbak Lucy, dia udah monitor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau? Iya. Yang nomor berapa, Mbak? 2494. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat seseorang dikaruniai kelebihan dengan harta melimpah-limpah dan dengan kecantikan, maka menengok pulalah kepada orang-orang yang serba kekurangan. Paham? Iya. Mana? Berarti kita tuh harus selalu lihat ke bawah ya, supaya lebih bersyukur gitu ya, Sada. Iya. Seperti yang tadi Bu Susi katakan, inginnya kan beli ini, beli itu, ya maunya ya kalau memang itu umpamanya ada, silahkan aja, tidak terlarang. Akan tetapi harus terarah.
Kalau toh kita sudah memiliki satu, nah, dan sama jenisnya, umpama, tapi kita ingin memiliki lebih yang memiliki yang lagi tren-trennya sekarang dalam hal merek, dalam hal apa saja gitu, dalam hal penampilan, maka kita ingat innallaha la yuhibbul musrifin didampingi dengan Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kalau toh kita mau mengambil yang lagi ngetren ini, yang satu ini secepatnya dijual, maka kita gantikan ke situ. Insya Allah dengan pergantian seperti itu tidak termasuk koleksi di dalam masalah mubazir, insya Allah. Ustazah, kenapa mohon? Kan Crazy Rich sekarang atau para YouTuber itu, mereka itu kan cari nafkahnya dari konten YouTube-nya dia, yang mana antara lain ya apa kayak pamer harta, itu memang itu cara dia cari nafkahnya dari situ. Itu gimana ya? Cari nafkah yang seperti itu dengan pamer hartanya gitu gimana ya? Dalam hal yang seperti itu dikhawatirkan di situ ada unsur ria, makanya di situ takasur itu alhaqumut takasur, telah melalaikan kepada kalian bermewah-mewahan. Nah itu tidak akan berhenti hatta zurtumul maqabir, sampai orang tersebut mati. Baru berhenti, itu pun terpaksa karena sudah nggak ada nyawanya. Ya memang seperti itu, dilarangkah? Ya memang kondisinya seperti itu, dia nyari nafkah seperti itu, ya termasuk bermewah-mewahan. Hal seperti itu. Dan itu termasuk golongan bisnis model apa ya seperti itu? Dibayarkan sistemnya ya dok? Iya, dibayar. Semakin banyak yang nonton. Nah gitu. Iya. Jadi itu semakin gede memang bayarannya, katanya demikian. Ya. Dan dampaknya di masyarakat pun kan akhirnya banyak yang pinjol. Akhirnya seperti itu ada loh. Kasihan gitu, kasihan hal seperti itu terjadi. Nah, memang kondisinya seperti itu, gimana lagi ya? Nah, cuman kalau orang yang insya Allah paham di dalam masalah agama didampingi dengan ilmu, mungkin yang dia pilih untuk mencari nafkahnya enggak ke situ. Saya kira begitu. Ustazah, saya bertanya lagi, Ustazah. Di sini di hadis nomor 2494 ini anjurannya adalah menengok saja. Ya, menengok ya kepada orang-orang yang serba kekurangan. Jadi artinya yang serba kekurangan ini bisa saja kekurangan harta ataupun kekurangan fisik, ya mungkin buruk rupa seperti itu. Jadi ini maksudnya menengok itu memberikan empati gitu, Ustazah. Iya, supaya kita ini bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya ini masih punya mobil, tetangga saya kemana-mana naik sepeda kehujanan, kepanasan, nah gitu. Jadi di situ langsung rasa syukur kita ini tumbuh. Maka ketika orang yang punya mobil tadi, kalau dia nengok ke atas, loh mobil saya cuma mereknya ini, tetangga saya ini, padahal kerjanya cuma itu, mewah banget. Mana syukurnya kepada Allah? Akhirnya yang timbul adalah iri, dengki, dan ingin melebihi dia. Nah, itu yang bahaya. Ini terjawab di hadis 2495, Dr. Dia. Monggo, Susi silahkan. Mau dibaca jenengan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menengoklah kepada orang yang lebih rendah darimu dan jangan menengok orang yang lebih tinggi. Itulah tembok yang kokoh supaya kamu tidak menghina pemberian Allah kepadamu. Oh, jadi ini maksudnya, iya. Ini tambah jelas ya, Ustazah. Ya, tambah jelas. Seandainya kita lihat YouTube, ya mungkin menghindari menengok yang ke atas tadi mungkin ya. Iya. Jadi kita ini selalu terarah kalau kita memiliki ilmu. Satu di dalam berpakaian, kemudian di dalam mengelola harta kita,
dan kita bisa bersyukur. Insya Allah itulah yang dikatakan dalam ilmu yang bermanfaat. Maka kata saya tadi Dok, dengan adanya ya sedikit demi sedikit, insya Allah kita sambil mohon kepada Allah pertolongan. Nah, inilah bahwa manusia itu bisa disimpulkan harus mengetahui dasar hidupnya apa, kemudian cara hidup itu bagaimana, dan tujuan hidup itu kemana. Semua itu tidak bisa dijawab dengan ilmiah akal pikiran. Akan tetapi jawabannya berada di atas dinul Islam. Artinya berada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita mengaji, jangan tidak merujuk ke Al-Quran dan Sunnahnya. Karena ini merupakan pokok bagi kita untuk menuntut hidup kita. Oke, Bu Susi, bagaimana? Ya, Ya. Dokter Dia bagaimana, Dok? jelas Ustaz. Jelas. Jelas ya. Iya, Ustazah, jelas. Ya, saya mau menyampaikan kalau bisa dibuka Riyadhus Sholihin ya bab sabar. Bisa nggak? Buka Riyadhus Sholihin bab sabar. Baik, bentar. Cara-caranya gimana? Tunggu, bentar. Share. Yang mana, Ustazah? Yang nomor 26 mungkin dokter di dokter 49 apa ya? Di bab sabar aja, Dok. Ya. Di nomor 49 apa ya? Yang tentang apa? Yang tentang bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mayazalul balau bil mu'minin." Tidak ada henti-hentinya ujian menimpa kepada orang mukmin, laki-laki ataupun perempuan. Baik mengenai dirinya, sanak keluarganya, atau harta kekayaannya. 40. Di buku itu berapa? Kalau nggak salah sama dengan nomor di mushaf 26 apa Dok, coba ya. 26. Dari Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah itu yang ini. Ini Abu Malik. Ini bab sabar Abu Hurairah dulu. Hampir mau habis. Oh, hampir mau habis. Saya hitung dari terakhir 1, 2, 3, 4, kelima dari akhir kalau itu. Kelima dari akhir di mushaf. Sabar tanpa kebenaran. Bab 4 kebenaran. Babnya bab sabar, Dok, ya? Iya, enggak, tinggal naik ke atas nanti. Nah, ya. 5 hadis dari akhir. Aduh, Bab taubat. bentar. Bab sabar. Nah, sabar atasnya nomor 3. Bab 4 itu halaman 41. Itu halaman itu bab sabar, betul, Dok. Bab sabar, Dok. Iya, di sini, Ustazah. Sebentar, Ustazah. Ini tak? Tiada hentinya bencana bala ini ya? Ya, itu betul. Berarti 49 ya. Iya. Ya. Nomor hadis 49. Silakan, Dokter baca. Iya. Dokter Ana, monggo. Dokter Ana. Mbak Uria, monggo silakan dibaca 49. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak henti-hentinya bencana, bala,
itu mengenai seseorang mukmin, lelaki atau perempuan, baik dalam dirinya sendiri, anaknya, ataupun hartanya, sehingga ia menemui Allah Ta'ala dan di atasnya tidak ada lagi sesuatu kesalahan pun. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Nah, ini dalil Dok untuk yang poin ketiga di amalan golongan orang-orang yang 4 tadi. Wa makturun alaihi fid dunya muasaun alaihi fil akhirah. Di dunia oleh Allah dia diberi kesempitan, akan tetapi diluaskan di akhiratnya. Nah, ini uraian dari Muslim tadi di dalam hadis Abu Hurairah rawahu Tirmizi ini jelas sekali. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min, katanya itu. Atau wal mu'min. Tidak henti-hentinya Allah menguji kepada seorang laki-laki atau perempuan yang beriman. Oh, kalimatnya beriman. Berarti selain orang yang tidak memeluk Islam, walaupun diuji apapun, ya tidak seperti ini endingnya. Dia di dalam dirinya, boleh jadi dia secara fisiknya sering sakit-sakitan, sering banyak kekurangan. Kemudian anaknya pun kadang-kadang mungkin sering menjengkelkan, tapi sabar dan sabar orang tuanya itu dalam menghadapi anak tersebut. Wa malihi dalam hartanya pun pas-pasan. Jadi hanya cukup untuk makan saja, istilahnya. Sederhananya begitu. Hatta yalqi Allah, sehingga dia bertemu dengan Allah, wa ma'alaihi khati'atun, dia tidak memiliki kesalahan. Artinya, ujian-ujian yang menimpa orang yang beriman ketika dihadapi dengan penuh kesabaran dan pasrah, bisa menerima bagian yang diberikan oleh Allah terhadap dirinya, maka insya Allah itu akan menggugurkan dosa dan akan menghasilkan pahala di sisi Allah. Itu Dok, yang dimaksud dengan dia di dunia, yang kategori ketiga tadi, di dunia dia mendapatkan kesulitan dan di akhirat dia mendapatkan keluasan. Jelas Dok? Iya. Jadi setiap ujian, kesedihan atau apapun itu disikapi sebagai pembersih dosa ya. Iya, betul. Ini ya harus berilmu betul gini ya. Iya. Makanya ketika kita memiliki ilmu, semuanya insya Allah tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Maka ketika kita ini yang kita bahas seperti ini, berarti bagaimana cara hidup kita. Ada semuanya di sini. Tapi kalau kita tidak tolab ilmi, tidak menuntut ilmu, kata-kata, pertanyaan, bagaimana cara hidup itu tidak bisa dilogikakan. Karena kenapa? Allah memberikan kita, menempatkan kita di dunia ini sudah pasti ada misi dan visi, sudah saya jelaskan dahulu. Maka ketika itu Allah menciptakan Adam itu di sorga. Mudah-mudahan anak cucu Adam ini bisa masuk sorga. Maka supaya si anak cucu Adam ini bisa masuk sorga, maka Allah memberikan bimbingan lewat Al-Quran dan Sunnah ini. Maka ketika orang itu nurut, insya Allah dia akan masuk surga. Saya sampaikan hadis. Saya kirim lewat PA. Monggo untuk melengkapi.
Monggo dibaca. Siapa yang baca? Mbak Lucy? Mbak Lucy dia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Toha 123. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna yang dimaksud ialah dia tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Toha 124. Perihal sama dengan yang dikatakan dalam ayat yang sedang kita bahas sekarang, yaitu adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 39. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya dan menguraikan ayat-ayat dari Al-Quran. Maka ketika Allah menciptakan Adam di sorga dan Allah mentakdirkan bahwa Adam itu melanggar suatu larangan, maka ketika ya memang mohon maaf sunatullahnya harus seperti itu. Kalau umpamanya Adam di sorga, ya kita nggak ada di dunia, dan boleh jadi mungkin tidak ada dunia, yaitu silsilahnya seperti itu. Akan tetapi ketika Adam diusir dari surga itu, olah ibito minha jami'an. Turunlah kalian dari surga semuanya. Nanti ketika kamu berada di bumi, dukung libadin aduun. Satu sama lain, segolongan sebagian kalian kepada sebagian akan menjadi musuh. Ternyata iya. Baik secara musuh seperti yang sekarang kita perhatikan, di zaman Rasulullah pun demikian, di zaman terdahulu pun demikian. Ada musuh, sesama muslim pun kadang-kadang bermusuhan. Di keluarga pun kadang-kadang kakak dengan adik, dengan saudara ada permusuhan. Akan tetapi kata Allah, fa imma yatiyannakum minni hudan famanit taba'a hudaya. Maka apabila datang peraturan-peraturan, petunjuk-petunjukku, hendaklah kamu mengikutinya petunjuk tersebut. Nah, barang siapa yang mengutip petunjuknya itu, fala yadillu wala yasqa. Dia tidak akan sesat selama hidup di dunia, dan dia tidak akan celaka ketika dia sudah masuk dalam akhirat. Maka ketika kita ingin di dunia ini selamat, ingin kita di dunia ini bisa menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, ikuti hidayah yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini umum. Mulai dari Nabi Adam diturunkan, pertamanya ini penekanannya ke Nabi Adam. Jadi Nabi Adam turun itu tidak beliau melakukan apa kehendak beliau, tapi dibimbing oleh Allah. Makanya ada dikatakan suhufi Ibrahim, kemudian Nabi Adam pun dikasih suhu, dikasih peraturan-peraturan. Sampai nabi-nabi terdahulu yang kita ketahui, Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan satu Nabi Daud, yaitu kitabnya Zabur, kemudian Nabi Musa, kitabnya Taurat, Nabi Isa adalah Injil. Nah, yang terakhir ini adalah Al-Quran. Kita hidup ini di periode Nabi terakhir, Rasul terakhir. Maka barang siapa yang mengikuti aturan-aturan Allah lewat Rasul terakhir ini, fala yadilu juga tidak akan sesat selama dia hidup di dunia. Jadi ketika kita maksud tidak akan sesat itu akhirnya terarah gitu. Kita memiliki apapun insya Allah akan terarah. Sampai makan pun diatur oleh Allah. Bagaimana cara makan supaya Allah ridho? Maka diajarkan oleh Rasulullah dengan menggunakan tangan kanan. Karena disebutkan bahwa
setan itu adalah makannya dengan tangan kiri. Nah, sampai memotong kuku pun disebutkan pula. Sampai nguap pun caranya bagaimana. Sampai memakai pakaian pun diatur. Jadi semuanya kita terarah. Supaya apa? Supaya laya-laya dulu, supaya dia tidak sesat. Nah, tapi bagi orang yang dia tidak peduli terhadap hidayah yang telah diturunkan oleh Allah, ya bawa karab sendiri di dalam hidupnya. Udah bawa karab sendiri, yasto nanti di akhirat, baru dia itu mengalami kebingungan ketika sakratul maut. Sekarang sudah nampak, ya Allah, waktu di dunia saya tidak beramal soleh, tolong kembalikan. Saya ingin beramal soleh. Di ayat-ayat sampai seperti itu gitu. Penyesalan orang yang tidak mengikuti peraturan-peraturan Allah. Monggo dokter Dia, bagaimana dok? Ada lanjutannya nih, Ustazah? Belum, ini saya belum menjelaskan yang kedua, hadis yang kedua. Waman a'rad, bukan hadis, surat Toha yang keduanya. Waman a'radu an zikri, barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku. Peringatan Allah itu kan Al-Quran sekarang ini. Kemudian dia berpaling. Maksudnya berpaling itu tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengaji. Fa'innalahu ma'isyatan dankan. Maka sesungguhnya bagi orang yang tidak mau mengaji, tidak mau mengikuti isinya Al-Quran, oleh Allah diberikan ma'isyatan dankan, kehidupan yang sempit. Maka ketika dia punya masalah, akhirnya dikelola oleh otaknya sendiri. Sehingga boleh jadi orang itu terjerumus ke dalam bunuh diri. Sedangkan dia nggak ngerti bunuh diri itu apakah itu merupakan solusi untuk selesainya permasalahan. Tidak sama sekali. Justru dengan adanya dia bunuh diri, dengan apalagi niat ini dan itu, takut sengsara anaknya, takut sengsara keluarganya, kan dia berarti tidak punya ilmu. Sedangkan bunuh diri itu kan mengekang dia di dalam neraka jahanam. Sudah kan dok, waktu dulu kan sudah kita bahas ya. Nah, jadi kehidupannya sempit, selalu sempit. Kenapa? Ya dia tidak terarah itu, tidak bisa pasrah di dalam menghadapi ujian. Kemudian begitu dikasih kemewahan, bermewah-mewahan, hedonisme terus yang dia lakukan. Sedangkan masalah ibadahnya tidak dilaksanakan. Berarti itulah orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mau mengaji, tidak mau mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Nanti, wanah syuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dikumpulkan mereka, atau kami kumpulkan si orang yang tadi jauh dari Al-Quran dan Sunnahnya itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa dia dalam keadaan buta? Ya dengan akal aja kan paham. Waktu di dunia kan dia mencuekin Al-Quran, dibiarkan aja, pura-pura tidak melihat. Makanya begitu nanti pun oleh Allah dibiarkan, bahkan dia buta. Seharusnya kan dia punya mata itu kan kembali ke dalam misinya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ketika Allah menghadirkan si hamba itu bukan dipakai ibadah, bahkan jauh dari untuk ibadah kepada Allah. Ada yang beribadah tapi yang disembah bukan Allah. Nah itu pun repot juga gitu. Maka di hari kiamat ya termasuk kategori ini dikumpulkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Selanjutnya, walazina kafaru kazabu biayatina, dan orang-orang yang kafir artinya orang yang tidak memeluk Islam. Wa kazabu biayatina, dan dia mendustakan ayat-ayat kami. Arti mendustakan ayat-ayat kami, dia tidak melaksanakan isinya ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang periode sekarang adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ulaika ashabun nar, mereka itulah menjadi penghuni neraka. Mereka fiha, di dalam neraka, khaliduna, kekal. Nah, orang-orang yang kafir, yang tidak memeluk Islam, udah pasti dia nggak akan menerima Al-Quran. Nah, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Berarti dia sama sekali tidak
tidak mengenal dirinya, siapa dirinya itu, artinya tidak terarah. Monggo, barangkali ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, monggo dok. Berarti kayak ini ya ceritanya Kodeni Slim itu, yang Ustadz yang mantan bandar narkoba itu, kan dia melihat teman-temannya yang sesama pemilik bandar, sesama bandar itu, meskipun jauh lebih kaya dari dia, ada satupun yang bahagia ya. Ada aja masalahnya ya. Nggak tahu keluarganya, nggak pernah ditengok anaknya, nggak tahu pokoknya nggak pernah ada enaknya gitu ya. Ini barangkali itu ya. Berpaling, maka sesungguhnya penghidupannya sempit itu ya. Betul dok. Kita yang ngelihat dari luar, cek enak, cek kaya nih, bisa kemana-mana pakai gitu, tapi di dalamnya itu kempos juga gitu ya. Betul, sama dengan orang-orang di periode Nabi Musa. Pernah dokter mendengar si Korun? Korun, ya. Nah, dia memiliki harta sampai kuncinya juga dibawanya oleh sekian orang. Nggak bisa itu kuncinya dibawa oleh satu orang. Akhirnya orang-orang kanan kiri kan berkata, duh nikmatnya katanya hidup seperti Korun itu. Ya Tuhan katanya, aku ingin jadikan seperti Korun. Nah, begitu orang yang berilmu berkata, alangkah celakanya kamu menginginkan seperti Korun. Karena orang yang berilmu memandang bahwa si Korun itu tidak ibadah lagi. Tidak mendekatkan diri lagi kepada Allah. Bahkan harta kekayaannya pun justru dia itu pelit, tidak mengeluarkan zakat. Nah, maka ketika itu kan memang kan di zaman Rasul terdahulu itu tidak ditangguhkan siksanya seperti di umat Nabi Muhammad. Maka ketika itu kan langsung oleh Allah itu kan ditenggelamkan kan dok. Sampai sekarang pun kan ada itu bekasnya. Begitu mereka itu melihat tenggelamnya si Korun dan hartanya itu, langsung, ya Allah janganlah kami dijadikan seperti Korun katanya. Jadi itu tunjukkan seperti itu. Kalau untuk umat Nabi Muhammad itu seperti LGBT apapun, dia melaksanakan riba yang begitu dahsyatnya, pinjol-pinjol tersebut, kok sepertinya dia itu tidak disiksa oleh Allah. Bukan tidak disiksa, akan disiksa tapi ditangguhkan. Gitu. Dalilnya jelas di Al-Quran bahwa wa'ahoruna murjauna li amrillah. Maka sebagian mereka itu ditangguhkan atas aturan Allah. Imma yu'azibuhum wa imma yatubu alaihim. Boleh jadi Allah memberikan usianya itu di akhir tuanya bisa bertobat. Ditangguhkannya itu. Atau Allah akan memberikan siksa yang sempurna disebabkan dosa yang dia lakukan. Nah, untuk umat Nabi Muhammad itu barokahnya banyak. Rasulullah diangkat ini. Dulu boleh jadi mungkin ya itu pun menimpa kita. Kan suka banyak orang yang dulu saya belum hijrah, belum paham, tapi atas usia seperti ini oleh Allah ada aja jalan untuk menuju kebaikan. Akhirnya sekarang saya jadi paham. Berarti itu pun merupakan pemberian dari Allah gitu. Coba kalau umpamanya maksiat-maksiat yang kita lakukan langsung oleh Allah disiksa, nggak sempat kita untuk bertobat. Maka bersyukurlah kita berada di periode Rasulullah SAW. Itu dok. Iya. Iya Ustazah. Lanjut Ustazah. Hadis lagi yang di-share tadi oleh saya. Kenapa? Ada hadis yang belum dokter buka. Saya tadi itu lagi. Yang di bawah. Nah, silakan. Siapa yang mau baca? Oke. Dokter Dian, monitor. Dokter Dian Ramandani. Ya, bentar. Mana? 158. Ya. Ini 158 sayang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku itu dapat memasuki surga
melainkan orang yang enggan, tidak suka. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia dapat memasuki surga. Dan barang siapa yang bermaksiat padaku, menyalahi ajaranku, maka dialah orang yang benar-benar enggan. Monggo, Dokter Dian di komentari, Dok. Ya, orang Islam kalau misalkan beriman pada Rasul dan Allah, insya Allah ditolong dengan syafaat Nabi Muhammad, bisa masuk surga. Kecuali orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah seperti itu ya. Ya betul, Dok. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man apa? Setiap umatku, seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ya sahabat itu kan kaget. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, wa mayyaba ya Rasulullah? Siapa yang enggan, wahai Rasulullah, untuk masuk surga? Rasulullah secara diplomasi mengatakannya, man ato'ani, barang siapa yang mentoatiku, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Waman asoni faqad aba. Maka siapa yang dia itu tidak taat atau melanggar aku, faqad aba, maka dia enggan untuk masuk surga. Nah, kalimatnya tadi man ato'ani, barang siapa yang taat kepadaku. Bagaimana cara kita bisa taat kepada Rasulullah kalau kita tidak mengetahui ajaran-ajaran Rasulullah? Tidak secara tiba-tiba taat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Yang dimaksud dengan cinta kepada Rasulullah itu seperti apa? Ya ini atau ani itu, taat kepada Rasulullah. Nah, terus Rasulullah itu menyuruh apa? Rasulullah memerintah apa? Rasulullah mengajarkan apa? Kalau kita tidak membuka ajaran-ajaran Rasulullah, maka kita tidak akan paham. Maka dari itu wajiblah kita untuk menuntut ilmu. Inilah yang dikatakan mengaji. Berarti orang yang tidak mau mengaji sama dengan dia tidak mau taat kepada Rasul. Ngomongnya taat kepada Rasul, tapi dia tidak mengaji ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasul. Ya, mustahil. Monggo, bagaimana Dokter Dian, Dokter Dia? Monggo, bagaimana Dok? Kalau Rasulullah bicara seperti ini berarti memang ada ya orang itu ya. Iya. Dan kadang-kadang nggak tahu. Saya dulu nggak tahu loh. Ya, kadang kan orang itu kalau diajak kebaikan ngaji itu rasanya enggan, enak diajak healing. Iya, iya betul itu Dok. Masya Allah. Nah, maka ketika kita didampingi oleh ilmu seperti ini, insya Allah akan ada filter lah untuk lepasnya hawa nafsu kita. Jadi ada batasan-batasan, insya Allah. Monggo, Dokter Dia, bagaimana Dok? Ustazah, Ya, beda saya kan udah haji, sudah umroh ya. Tapi ketika saya ingat-ingat itu dulu itu rasanya itu kayak enggak ada apanya ya. Ya maksudnya orang kalau pulang haji, pulang umroh tuh rasanya kan kayak happy banget apa kayak gitu. Waktu dulu tuh saya tuh enggak ada gregetnya begitu ya. Apalagi setelah belajar tahu seperti ini. Kayak gitu itu saya juga nggak tahu, nggak yakin jadinya juga apakah sah apa enggak haji saya kayak gitu, saya harus gimana ya? Itu karena dokter aja kurang yakin. Sekarang bagaimana caranya? Karena waktu itu kan dokter tidak tahu. Masalahnya keilmuannya boleh jadi mungkin kurang. Oke. Dulu ya? Dulu.
Jadi Ya. insya Allah, kalau masalah sahnya serahkan kepada Allah. Selama dokter pada waktu itu menjalankan rukun dan kewajiban-kewajibannya dilaksanakan, insya Allah itu termasuk sah. Dan insya Allah akan mendapatkan pahala juga. Cuman dokter nggak tahu pahala bagi yang mabrur itu seperti apa sih waktu itu, mungkin nggak paham. Kalau saya melakukan tawaf seperti ini, akan apa yang saya dapati? Kalau saya melaksanakan sa'i seperti ini, apa yang saya dapati? Kan waktu itu mungkin, mohon maaf, ilmunya belum sampai. Tapi ketika sudah sampai loh, ternyata dengan tawaf ini menggugurkan dosa. Dengan sa'i ini menggugurkan dosa. Jadi sekarang ini masalahnya keilmuan aja. Kalau umpamanya pakai saya sah enggak? Insya Allah serahkan kepada Allah. Saya kira sah. Insya Allah sah. Jadi enggak usah ada kalimat ragu-ragu di dalam hal itu. Adapun umpamanya keraguan kita ini masih dihantui oleh perilaku dulu, ya mohon maaf aja kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, bertobat gitu. Memang dulu saya nggak paham, ya Allah, tapi sekarang ini banyak yang saya sudah paham, sudah mengerti. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan haji yang saya lakukan itu Allah terima. Insya Allah. Untuk meyakinkan. Ya, tapi kemungkinannya tanda-tanda kangen kayaknya. Ya Ustaz. Kangen kepingin berangkat lagi. Ya, kalau umpamanya untuk seperti itu monggo, enggak menutup kemungkinan. Saya berdoa untuk bunda-bunda semuanya. Ya, termasuk bunda juga doakan saya supaya mudah-mudahan kita bisa boleh jadi berangkat bersama nanti. Iya, insya Allah. Oh, iya sih. Ya, sudah. Oke, monggo. Barangkali ada bunda yang mau bertanya lagi, siapa? Apa? Putus-putus. Siapa yang mau bertanya lagi? Masih ada, Dok? Apa namanya? Hadis yang dibacakan oleh Fudel itu? Yang di mana? Yang di WA saya. Oh, ini sudah saya kirim ulang lagi ya, Dok. Biar nggak susah nyarinya. Oke. Nah, ini hadis dari Rasulullah ini. Cuman dikomentari oleh Budel tidak mengatakan riwayatnya. Tapi begitu dilirik ini hadis. Silahkan. Nah, ini. Diulang-ulang. Bacain. Iya. Ini yang paling bikin ngeri. Insya Allah ini bukan bikin ngeri, bikin yakin dong. Bikin yakin ya, bikin yakin Allah. Bermuhasabah untuk kita dan bikin hati-hati. Hadis loh ini, betul ini hadis Rasulullah. Nanti saya mungkin dokter yang duluan bisa mencarinya itu. Iya. Imam Baihaqi kalau nggak salah pasti apa gitu. Monggo silakan. Iya. Yang ini sebelumnya ada kalimat komentarnya ini. Ini kayaknya dibaca bareng aja deh. Jenengan aja dok. Baiklah di sisa usiamu, dengan itu akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Karena jika kamu masih rajin bermaksiat di sisa usiamu, maka kamu akan dihukum karena dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Ya. Ini Rasulullah SAW yang bersabda, tuhsinu fima baqiya, berbuat baiklah kamu di sisa usiamu. Yughfarulaka ma madha wa ma baqiya. Ketika kamu berbuat baik, tentu ini mengarahnya ke tobat, Dok. Sudah pasti ini adalah mengarahnya ke tobat. Ya Allah, saya dulu pernah begini dan begitu. Mohon ya Allah, dulu nggak paham. Sekarang alhamdulillah saya paham. Mohon ya Allah diampuni. Nah, dengan ada permohonan kita seperti itu, ya insya Allah
siapapun yang datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, maka Allah memberikan ampunan pula kepada dia sepenuh langit dan bumi juga untuk dosa-dosanya. Itu di bab tobat Riyadhus Shalihin kan sudah sampai itu. Nah, kemudian kata Rasulullah, yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni disebabkan tuhsinu itu, disebabkan perbuatan baikmu. Baik menurut siapa ya? Baik menurut Allah dan Rasulnya, artinya bertobat. Setelah dia menyesali, bertobat, maka mengindahkan perintah-perintah Allah dan larangannya, artinya dia sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau itu perintah kita laksanakan, kalau itu larangan kita jauhi, itu namanya sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Fa'innaka in asa'ta, maka jika engkau asa'ta di sini berbuat jahat bima baqiya dalam sisa usiamu, yaitu maksiat tadi. Gak mau bertobat, sudah usia sekian, masih itu yang dilakukan. Masih rebutan masalah dunia, masih kemewahan yang dikedepankan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga waktunya ibadah tidak dipedulikan. Waktunya sholat tidak dipikirkan. Waktunya harusnya mengaji, tidak ada prioritas waktu untuk mengaji, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya usianya tidak bermanfaat. Tenaganya pun dipakai bukan untuk beribadah. Kesenggangannya pun, waktunya pun dipakai untuk hura-hura. Maka ukhidta, kamu akan disiksa. Akhoza inilah disiksa, dibalas oleh Allah dari kemaksiatan tadi. Bima maldo, disebabkan yang telah lalu. Kenapa yang telah lalu tidak diampuni? Karena dia tidak ada masalah keinginan bertobat. Jadi dosa-dosa yang lalu itu ya dibiarkan aja. Dia tidak begini, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya, tidak ada kalimat itu. Berarti kalau dia tidak mengucapkan itu, dia tidak mau bertobat. Wama baqiya, dan sisa usia yang dia hadapi itu tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini sabda Rasulullah. Jelas ya, Dok? Ya, yang tadi ini yang diampuni dosa yang akan datang itu asumsinya karena sudah berbuat baik ya. Tetap aja dosa itu pasti ada ya, kepleset apa kek gitu. Ya itu ya, dengan asumsi bahwa itu sebetulnya karena enggak tahu atau bagaimana begitu, jadi akan diampuni ya. Ya, kalau dia bertobat, insya Allah. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya kan tadi juga tidak kepikiran dia. Jadi akhirnya dosa-dosa yang telah lalu karena dia tidak bertobat, ya akhirnya tetap aja tidak berubah. Karena yang punyanya itu kan tidak minta maaf kepada Allah dan tidak mau dimaafkan. Dikiranya hidup seperti itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Itu, Dok. Jelas ya? Iya. Jadi yang dikatakan manusia ada empat tadi, satu, dia di dunia mendapatkan kelapangan, tapi di akhirat sempit. Terus dia di dunia mendapatkan kesempitan, di akhirat sudah sempit. Nah, kalau di akhirat sudah sempit itu artinya orang kafir. Orang kafir sudah miskin, di dunianya kan serba susah. Begitu masuk ke akhirat, tambah susah gitu. Itu adalah orang-orang kafir. Sudah di dunianya tidak memiliki harta, maka di akhiratnya pun disiksa. Kemudian ada yang di dunianya menderita, tapi di akhirat masuk surga. Ada dua-duanya. Di dunia mendapatkan kelapangan, di akhirat mendapatkan kesenangan. Mudah-mudahan kita kategori yang 4 ya. Amin. Insya Allah. Ya. Sampai sini kayaknya ya, Dok? Iya, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan bahasan kita di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang memberikan barokah untuk hidup kita, dan mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah menuju jalan Shiratal Mustaqim. Aku lu qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Mm.